Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan renungan dari Monsinyur Hadi Sumarta Okarem pada hari Minggu Biasa yang ke-26. Saudari dan saudara, kita sebagai umat Allah berhimpun bersama untuk mendengarkan sabda Allah dalam diri Yesus Kristus. Isi pokok ketiga bacaan hari ini, yakni kitab Bilangan, surat Yakobus dan Injil Markus, mengajak kita untuk bersedia menyelenggarakan suatu kritik diri, otokritik atau mawas diri dengan rendah hati, agar kita sungguh pantas menerima Kristus dalam Ekaristi. Sangat menyolok bahwa Markus dalam Injilnya yang sama, yakni dalam bab 9, bercerita tentang peristiwa yang mengagumkan. Dalam ayat 14-29, dikisahkan bahwa murid-murid Yesus tidak berhasil mengusir setan dari seorang anak. Tetapi sebaliknya dalam Injilnya hari ini, dalam ayat 38-40, Markus menulis bahwa ada seorang yang bukan murid Yesus, namun berhasil mengusir setan. Reaksi murid-murid Yesus untuk melarangnya bisa dimengerti, yaitu bahwa seseorang yang bukan pengikutnya, namun dapat mengusir setan. Kenyataannya, Yesus tidak memperbolehkan murid-muridnya untuk melarangnya. Dengan tegas, Yesus berkata, "Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Mendengar ucapan Yesus ini, timbullah pertanyaan dalam hati kita. Di manakah kesalahan murid-murid Yesus? Atau secara lebih positif, bagaimana sebenarnya ajaran Yesus bila kita ingin menjadi muridnya yang sejati? Ketika mereka bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Yesus menjawab, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Ternyata pendirian dan sikap yang dimiliki murid-murid Yesus dalam melakukan perbuatan mereka tidak seperti diajarkan dan diteladani oleh Yesus guru mereka. Keberhasilan orang yang bukan murid Yesus namun ternyata mampu mengusir roh jahat dilihat dan dirasakan oleh murid-murid Yesus sebagai bahaya atau ancaman bagi status resmi mereka sebagai murid Yesus. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata status kedudukan, pangkat jabatan, atau apapun bentuknya yang dimiliki seseorang bukanlah otomatis merupakan jaminan atau tanda kesungguhan keberhasilannya. Sikap murni, jujur, tidak mementingkan diri sendiri dalam melaksanakan tugas, itulah yang ingin disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, bukan status kedudukannya. Setiap orang, siapapun, baik resmi sebagai murid Yesus maupun yang tidak mengenal Yesus, bila ia bersikap dan berbuat seperti dilakukan oleh Yesus, maka ia sungguh berpihak pada Yesus. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita, tegasnya. Memiliki status apapun harus dilengkapi dengan sikap kasih dan kelembutan hati. Yesus tidak marah dan tidak menghalangi apabila ada orang yang memang bukan muridnya, namun dalam kenyataan dapat mengusir setan
atau berbuat baik. Sesungguhnya, siapa saja memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Saudari dan saudara, ternyata untuk sungguh dapat berpihak pada Yesus, dibutuhkan kritik diri, otokritik atau mawas diri. Yesus mengajak murid-muridnya mawas diri dalam gaya hidup dan pelayanan atau tugas mereka. Yesus memang berbicara dengan bahasa Semit Yahudi harian yang kasar untuk menegaskan sikapnya terhadap orang-orang yang menjadi batu sandungan bagi sesama, khususnya bagi anak-anak. Namun di balik bahasa yang keras itu, Yesus ingin mengajak setiap orang untuk membebaskan diri dari kasih egosentris. Kasih diri ini begitu kuat sehingga hanya berputar mengelilingi dirinya sendiri sampai kasih kepada Allah dan sesama tak lagi diperhatikan. Sifat manusia egosentris sangat mendalam inilah yang diibaratkan oleh Yesus sebagai tangan, kaki, dan matanya yang harus dipenggal dan dicungkil untuk menyelamatkan tubuhnya supaya tetap sungguh sehat. Namun Yesus bukan mengharuskan mengadakan mutilasi secara medis. Ia hanya ingin agar kita memenggal atau menjauhkan kita dari egoisme terhadap sesama kita. Kita sebagai orang yang secara resmi adalah Kristiani, sebagai orang yang telah dibaptis dalam Kristus, harus berani mengadakan mawas diri. Agama kita sendiri adalah agama yang benar dan baik. Namun kenyataan bahwa kita memeluk agama yang benar bukanlah dengan sendirinya. Kita adalah orang-orang Kristiani yang baik pula. Seperti dahulu murid-murid Yesus menganggap dirinya mampu berbuat segalanya karena merasa memiliki status resmi sebagai murid Yesus. Ternyata mereka tidak mampu mengusir roh dan iri hati bahwa ada orang lain yang bukan murid Yesus namun berhasil melakukannya. Bahkan ketika Yesus diadili pun, murid-muridnya melarikan diri, dan di Kalvari ketika Yesus disalibkan di Golgota, murid-muridnya tidak menampakkan diri kecuali Yohanes. Saudari dan saudara, Yesus bersabda, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Para santo dan santa selalu berdoa mohon menghayati kerendahan hati dalam hidup mereka. Banyak orang sekarang ini hidup dalam masyarakat dan tata budaya yang menaikkan promosi diri untuk sukses, keberhasilan, kompetisi, popularitas, dan banyak kehebatan lain. Apakah kerendahan hati yang diajarkan Yesus menghambat segala kemajuan? Apakah ajaran Kristus menghambat kemajuan zaman kita untuk semakin berkembang? Bagaimana kita harus memegang keseimbangan antara kerendahan hati dan kemajuan sukses di zaman ini? Haruskah kita mengorbankan salah satu di antara kedua hal ini, yaitu kerendahan hati Kristiani atau kebesaran diri? Apakah kerendahan hati bertentangan dengan keluhuran Kristiani? Namun Yesus adalah seorang pemimpin sejati yang adil, jujur, rendah hati, dan maha kasih. Dialah teladan hidup kita yang paling benar.